Selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali panggil sejumlah tokoh yang diproyeksikan sebagai wakil menteri dan kepala lembaga. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Tadi spesifiknya diskusi soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada ya, panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. penandatanganan fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas, sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Selain Otto, politisi Fahri Hamzah juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Fahri, Prabowo Subianto meminta dirinya untuk membantu menangani terkait perumahan rakyat. Terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Diketahui hari ini dan kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu tugas Presiden di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Anies Mata diminta untuk menjadi wakil Menteri Luar Negeri. Menurut Anies Mata, penugasan untuk menjadi wakil Menteri Luar Negeri sudah dibicarakan sebelumnya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Anies menyebut ia ditugaskan menjadi wakil Menteri Luar Negeri dan mengurus dunia Islam. Selain Anies Mata, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya juga dipanggil ke kediaman Prabowo. Politisi PAN ini diminta untuk membantu Prabowo di bidang kepemiluan dan sinkronisasi pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru saja dapat amanah dari Bapak Prabowo. Suaranya keras Pak. Baru dapat amanah dari Bapak Presiden sebagai wakil Menteri Luar Negeri. Dan kemungkinan besar, sebagian besar pekerjaannya untuk dunia Islam. Kira-kira begitu ya. Ini pertemuan pertama dengan Pak Prabowo, Pak sebelumnya sudah diajak Pak untuk bergabung? Oh, sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ikut tanda tangan fakta integritas juga kah? Sudah tanda tangan. Berarti bersedia ya Pak? Insya Allah. Wamennya ada berapa? Apakah cuma satu atau lebih? Ada 2 tadi yang baru keluar tadi. Yang baru keluar juga wamen Pak. Mungkin beliau akan lebih fokus untuk Islam. Amerika dan Eropa. Saya lebih fokus ke dunia Islam ya. Pak, sudah ada informasi untuk pembekalan di Hambalang? Iya Pak, besok ya Pak? Besok ya Pak? Sudah ada infonya Pak? Rencananya seperti itu ya. Insya Allah. Belum dapat detail. Pak, pertemuan hari ini kapan Bapak dihubungi Pak Anies? Tadi siang. Oh, sekitar jam berapa Pak? Tadi siang ya. Sekitar jam berapa tadi dihubungi? 12:30 ya. Pak, kalau lihat dress code hari ini kan sama yang kemarin baju batik, ini memang diarahkan pakai baju batik? Atau baru beli nih ke sini Pak? Stok lama aja. Stok lama ya? Oke ya. Baik. Sudah berkenan untuk bersedia untuk bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya ya, untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada, karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien ya, banyak pemborosan di sana, dan
Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah begitu ya. Jadi insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang dan fokus betul untuk akselerasi optimalisasi pemerintahan daerah. Proyeksinya Wamen atau kepala Ya tentu ya, nggak jauh-jauh dari itu, tentu yang nyambung dengan kiprah saya 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah dan juga dulu sebelumnya pengamat politik. Ya. Tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan gitu. Karena memang selama ini tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai kepala daerah, ya sebagai juga yang pernah bertarung gitu merasakan ya betapa rumitnya dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi. Wamen ya, Bang? Wamen. Wamen ya, Mas? Insya Allah siap, mendampingi siapapun siap. Mas Bima, tadi dihubungin jam berapa, Mas? Baru kok jam 12. Ya. Berarti besok ke Hambalang ya, Mas? Belum tahu, belum ada arahan. konfirmasi ini penegasan bahwa sejauh ini jatapan sebagai Wamen 3. Kan ada Pak Zul, ada Bang Yandri, ada Mas Yoga ya. Nanti masih ada lagi datang satu lagi. Siapa? Ya nanti lihat saja. Nanti lihat saja ya. Oke. Saya nggak berani mendahului. Ya. Terima kasih semua ya. Terima kasih, Kang. Sementara itu politisi Partai Gerindra Emmanuel Ebenezer ditugaskan sebagai Wamen Ketenagakerjaan. Adapun politisi Partai Gerindra Budiman Sujatmiko ditugaskan untuk mengurus ketimpangan sosial. Jelas ada penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Nah berarti lu udah tahu lah tuh cluenya kan. Nah hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil Wamen ya. Berarti Wamen tenaga kerja. Gitu. Ada berapa Mas Wamennya tuh? Untuk sementara yang baru saya tahu diri saya sendiri tuh. Gua doang yang baru gue tahu gitu. Yang lain gue belum tahu tuh. Akan menemani siapa sih Mas kalau boleh tahu? Nggak, menteri gue nggak tahu juga tuh. Menterinya siapa tuh? Ada komunikasi dengan Belum. Gitu. Kira-kira ada lagi non? Besok ke Hambalang? Nggak tahu deh soal besok Hambalang atau enggaknya. Kalau fakta integritas berarti sudah ditandatangani juga? Sudah ditandatangani fakta integritas dan penugasan juga sudah gitu. Pertanyaan gue, kalau kalian pantas nggak gue jadi pejabat? Ini demonstran nih jadi pejabat nih. Kita lihat dulu. Oh gitu lah. Gue sih ngomongnya gimana kamu dek? Ada bocoran nggak sih berapa yang dipanggil untuk Hari ini? Wamen? Tadi yang kawan-kawan lihat aja tuh. Gue kan pas dipanggil jam berapa tuh? Gitu. Jam 2.14 sekian lah. Orang pada suruh lewat sana, gue bandel, gue lihat sini tuh. Itu emang gue selalu beda kan. Pak di endorse Jokowi ya? Apa? Di endorse Jokowi? Wah, nggak ada terkaitan Jokowi Tapi ada lah. komunikasi nggak sih sebelumnya tentang tawaran posisi ini, Bang? Nggak ada. Berarti mendadak bisa dikatakan seperti itu? Dipanggil aja, Nah, maunya di mana, bagusnya gimana? Ya, menurut saya terserah Pak Prabowo penugasannya di mana. Karena sekali lagi kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jadi salah satu alasannya itu dengan pidato itu akhirnya Abang mau, Bang? Sangat tertarik, saya ter-challenge dengan itu. Secara teknis jumlah kementerian berapa ya? Sudah bisa Gue nggak tahu tuh non, gue kan cuma Wamen. Siapa tahu ada bocoran. Nggak tahu gue. Ya, thank you. Manesma, thank you bro. Besok ke Hambalang? Nggak tahu loh. Tergantungnya dipanggil. Kalau dipanggil Hambalang, datang ke Hambalang lagi gitu ya. Pak Prabowo mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang menemukan kami, mempertemukan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara dan kenapa dulu saya terjun politik. Kenapa kemudian saya terlibat dalam politik sejauh ini dengan segala suka dukanya adalah karena kami concern pada isu kemiskinan. Sehingga tadi Pak Prabowo membicarakan tentang problem kemiskinan yang masih merata baik di kota maupun di desa.
yang menyebabkan kurang gizi satu, menyebabkan terjadinya stunting, menyebabkan terjadinya ya ketertinggalan kita di berbagai aspek kehidupan. Sehingga Pak Prabowo tadi mengatakan, meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di kompleks istana, ya, di kompleks istana untuk ya mengkoordinasikan bagaimana cara memberantas kemiskinan se-Indonesia. Kira-kira begitu? Menteri Desa. Tidak terbatas sektor tertentu, wilayah tertentu, enggak. Tapi berbicara soal kemiskinan di kota maupun di desa, di laut maupun di pantai maupun di gunung, begitu ya. Jadi isu-isu kemiskinan yang berkaitan dengan akses kita terhadap gizi, akses kita terhadap makanan, akses kita terhadap pendidikan, akses kita terhadap sumber daya, ketidakadilan dalam pengupahan, ketidakadilan dalam masalah tanah, ya kira-kira isu-isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kemendes, Pak? Oh enggak, tidak. Kebetulan, tapi insya Allah katanya beliau ya. Tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan publik figur juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Selebritas Raffi Ahmad datang ke Kertanegara berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni. Peraih medali emas Olimpiade juga hadir ke Kertanegara dan diminta membantu kabinet Prabowo di bidang olahraga. Selain itu, selebritas sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa mengaku diminta membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi super tim dalam kabinet pemerintahannya. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, A. Jadi belum tahu nih, A. Enggak, tadi kan dikumpulkan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo. Bapak Presiden terpilih benar-benar jelas arahannya seperti apa, pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kuncinya adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid, itu sih. Sudah ada arahan untuk di posisi yang mana? Nanti ya biar Pak Prabowo aja yang jawab, bos. Mas, ya. Tapi waduh luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid, itu sih. Maaf ya, saya ada. Sejauh ini Anda satu-satunya wamen yang public figure artis juga nih. Udahlah. Betul. Makasih. Tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Kemenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga. Sejumlah tokoh dan politisi memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka diproyeksikan jadi wakil menteri. Dan usai pemanggilan calon wakil menteri ke Kertanegara, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan proses seleksi calon wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran masih belum rampung. Sejumlah pertimbangan masih akan dilakukan hingga jelang hari pelantikan. Ini jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri dan kepala badan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal
18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang, sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media. Nah tadi itu nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan pada waktunya. Demikian. Soal besok di Hambalang Besok pagi ada pembekalan jam sekitar 8 pagi sudah mulai. Ya. 8 pagi sudah mulai. Siapa aja Bang yang akan mengisi acaranya? Pak Prabowo sendiri, Mas Gibran? Besok direncanakan. Kembali di Newsroom, pemirsa, Prabowo sebelumnya telah memanggil calon Menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024-2029 di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan Senin kemarin. Sejumlah tokoh hadir mulai dari politisi, akademisi, hingga Menteri Kabinet Indonesia Maju. Banyak wajah-wajah baru yang hadir ke Kertanegara. Meski demikian, wajah lama yang sebelumnya sudah menjabat sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju pun turut mendapat panggilan dari Prabowo Subianto. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan lain sebagainya. Tidak secara gamblang mengungkapkan posisinya, namun belasan tokoh mengatakan pernyataan resmi penetapan Menteri Prabowo Gibran akan diungkapkan pada tanggal 20 mendatang. Jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Senin kemarin. Tentunya yang menarik perhatian adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi, yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepadanya? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronica Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Pemirsa, selain tokoh wanita, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran.
Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya pegiat HAM Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan pakar hukum tata negara dan sekaligus politikus PBB Yusril Ihza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal. Sementara Natalius Pigai menyatakan ia paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwar Al-Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan Ainus melaporkan. Dua dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Menurut Budi Gunawan, Presiden Jokowi merupakan sosok tokoh yang sangat mencintai Indonesia dan melakukan pembangunan secara merata di seluruh penjuru Nusantara. Yang sangat kita cintai, kita sayangi, dan kita banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini. Saya rasa tidak berlebihan karena Bapak betul-betul telah membangun dan memeratakan pembangunan di Indonesia. Tidak hanya Jawa sentris begitu, meskipun beliau asli dari Jawa, tetapi hatinya betul-betul untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Presiden kita Bapak Joko Widodo. Pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini tengah berbahagia usai istrinya Erina Gudono melahirkan anak pertamanya. Kaisang dengan bangga dan bahagia mengumumkan putri kecil mereka lahir dalam keadaan sehat. Kabar bahagia datang dari keluarga Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Pasangan ini baru saja menyambut kelahiran putri pertama mereka yang lahir pada Selasa 15 Oktober 2024 di RSU Bunda Jakarta. Proses persalinan Erina dilakukan secara sesar pada pukul 7:02 pagi waktu Indonesia Barat. Cucu keenam dari Presiden Joko Widodo ini lahir dengan berat 3,4 kg. Kaisang dan Erina memberi nama putrinya Bebinga Sang Tansahayu. Nama ini diambil dari bahasa Jawa yang dirangkai oleh Erina. Alhamdulillah, hari ini tanggal 15 Oktober 2024 telah lahir anak kami, saya dengan Erina, dengan selamat dan sehat sekali. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan kami juga sudah memberikan namanya Bebinga Sang Tansahayu,
Tan Sahayu disambung kayak Tan Sahayu. Panggilannya siapa? Nanti menyesuaikan. Artinya apa mas? Maknanya apa mas? Bebinga itu yang membuat bahagia. Sang Tan Sahayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya. Udah ya. Terinspirasi dari bahasa mana sih mas ini? Terinspirasi dari bahasa Jawa. Seluruh keluarga berbahagia dengan kelahiran putri pertama Kaisang dan Erina. Iriana Jokowi mendampingi proses persalinan Erina. Sementara Presiden Jokowi yang tengah bertugas di Aceh akan langsung menjenguk cucunya. Dari Jakarta, Kiselia Nurrahma, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, para pembalap motor listrik beradu kecepatan di ajang PLN EV Conversion Race 2024 di Sentul International Karting Circuit Bogor, Jawa Barat. Balapan ini sekaligus mempertontonkan kualitas kendaraan listrik yang andal, kencang, dan ramah lingkungan. PT PLN Persero berkolaborasi dengan Kementerian ESDM menggelar PLN EV Conversion Race 2024 di Sentul International Karting Circuit Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pembalap motor memacu kecepatan kendaraannya dan menyedot perhatian penonton. Melalui ajang ini, publik bisa menyaksikan langsung bahwa kendaraan listrik terbukti andal, kencang, sekaligus ramah lingkungan. Pemerintah juga terus mendorong kendaraan ramah lingkungan dengan menaikkan pemberian insentif 10 juta rupiah untuk konversi. Upaya ini sudah dilakukan dari prototyping, lalu waktu itu dari akselerasi bagaimana industri dalam negeri bisa berperan. Karena ada bahan baterai, lalu motor listriknya, dan kontrol sistemnya. Hanya 3 part yang menjadi konsep dasar konversi. Nah, lalu kita melakukan satu upaya untuk memberikan insentif. Karena agar kendaraan-kendaraan yang emisinya itu sudah tinggi sekali, bisa melakukan konversi. Nah, upaya untuk menurunkan insentif tadinya 7 juta, lalu menjadi 10 juta untuk konversi kendaraan listrik. Nah, sampai sekarang konversi kendaraan listrik itu ada tambahan atau subsidi pemerintah 10 juta per unit. Itu kan. PLN EV Conversion Race bertujuan mensosialisasikan kualitas kendaraan listrik kepada masyarakat. Sementara pemerintah menargetkan 7 juta kendaraan listrik baru dan 6 juta kendaraan konversi pada tahun 2030 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT meraih penghargaan dalam ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024. Penghargaan ini merupakan apresiasi tertinggi bagi kementerian dan lembaga negara yang menginspirasi dan telah menunjukkan kinerja unggul serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT meraih penghargaan untuk program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme dan Sinergitas antar kementerian atau lembaga. Dalam ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group. Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian dan lembaga yang dinilai berhasil menjalankan fungsi mereka secara optimal, baik dalam hal pelayanan publik, transparansi, inovasi, maupun pengelolaan sumber daya yang efektif. Terima kasih kepada iNews-nya di MNC Group yang telah memberikan award tentang kolaborasi kinerja khususnya kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan memang moto kami adalah kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan. Nah, jadi memang tepat sekali apa yang disampaikan oleh tadi Pak Managing Director-nya tadi,
bahwa tugas-tugas ke depan BNPT ini akan lebih berat, ya. Dan kami selalu mensinergikan antara kementerian dan lembaga untuk dalam penanggulangan terorisme. Sekali lagi, kami terima kasih dan apresiasi kepada iNews untuk memberikan penghargaan ini, dan saya akan lebih baik lagi ke depan untuk BNPT. Penghargaan ini juga menjadi ajang untuk menginspirasi kementerian dan lembaga lain agar dapat berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Rizky Solehudin, Hoirudin, iNews melaporkan. Relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di DPD Partai Golkar Jakarta. Relawan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersama warga menggelar nonton bareng Indonesia melawan Cina. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil diagendakan hadir untuk ikut mendukung Timnas dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka berharap Indonesia bisa tumbangkan Cina di kandang. Dan untuk mengetahui bagaimana keseruan nobar di sana, kita sudah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di DPD Partai Golkar. Selamat malam Amrina, seperti apa suasana nonton bareng saat ini? Ya halo, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Seru sekali suasana nonton bareng pertandingan antara Timnas Indonesia dengan Timnas sepak bola Cina yang diadakan di DPD Golkar pada malam hari ini. Nah kalau kita tadi sudah menyaksikan bagaimana babak pertama tadi sudah berlangsung, dan dari para relawan yang hadir, lalu juga dari warga sekitar yang hadir ini antusias sekali menonton, terutama tadi ketika detik-detik di mana memang tim Indonesia ini sekarang masih belum mencetak gol begitu ya, bahkan malah tim Cina yang sudah mencetak gol, tapi ternyata semangat dari para warga dan juga relawan yang datang ke sini ini masih terus membara. Ini sebentar lagi akan berlangsung babak kedua, dan rencananya kalau untuk dari calon gubernur Ridwan Kamil ini akan datang di babak kedua ini. Belum datang pada saat ini, nanti sekitar jam 8-an baru akan datang, karena tadi Ridwan Kamil memang ada agenda tertentu yang harus dilakukan sehingga baru bisa datang ke DPD Golkar ini sekira pada pukul 8 malam ini. Namun meskipun demikian, ini para relawan yang hadir ke sini juga tetap antusias menyaksikan pertandingan malam hari ini. Dan kalau kami tadi melihat yang datang bukan hanya relawan tapi juga warga, tidak hanya dari para orang tua ataupun juga penggemar sepak bola, banyak juga anak-anak muda yang mengajak teman-teman mereka untuk datang kemari menyaksikan bersama-sama pertandingan antara tim Indonesia. Tentunya kita berharap agar Indonesia menang. Kembali ke Anda, Davi. Baik. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari suasana nonton bareng di DPD Golkar Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pramono Anung tiba di Kertanegara Selasa siang usai berkampanye di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Namun Pramono enggan buka suara saat dihampiri oleh wartawan. Menurut juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, kedatangan Pramono untuk menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.